Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Berbagai sektor terkena dampaknya, termasuk perekonomian. Hingga detik ini, Indonesia masih terus berbenah untuk menyelamatkan dan memulihkan perekonomian nasional. Salah satunya melalui sektor UMKM. Namun kenyataannya banyak terdapat permasalahan UMKM yang dihadapi ketika pandemi ini. Namun di sisi lain, banyak potensi lokal Indonesia yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga kita perlu mengambil solusi untuk menjawab permasalahan perekonomian bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Enjang. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Anis Rinanda. Saya Rizky Oktavianto. Dan saya Akbar Yoga Pratama. Dengan dosen pembimbing Ibu Yolandaru Septiana MPD. Dengan bangga mempersembahkan Smart City, inovasi inkubator terintegrasi Big Data berbasis optimalisasi potensi lokal untuk pemberdayaan UMKM di era New Normal. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan penting dalam menggerakkan ekonomi di Indonesia. Peran serta UMKM dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di Indonesia antara lain sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pemeran penting dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Namun, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak UMKM berada di ambang kerugian, serta berbagai permasalahan muncul, mulai dari faktor pendanaan, pemasaran produksi, hingga ke sumber daya manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat lebih dari 160.000 pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kebanyakan UMKM di Indonesia masih mengandalkan sistem penjualan dan transaksi langsung atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Sehingga ketika diperlakukan penerapan pengetatan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka omset akan menurun drastis dikarenakan minimnya transaksi yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memiliki gagasan berupa SME City, inovasi inkubator terintegrasi Big Data berbasis potensi lokal untuk pemberdayaan UMKM di era new normal. Bisnis Inkubator. Bisnis Inkubator merupakan lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi kepada para pesertanya dan memiliki bangunan fisik untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari. Berikutnya adalah Big Data. Big Data ini merupakan data dengan volume yang sangat besar sehingga untuk mengambil nilai dari data ini tidak bisa menggunakan alat tradisional. Big Data memiliki 3 dimensi, yakni volume, velocity, serta variety. Berikutnya adalah optimalisasi potensi lokal. Potensi lokal merupakan daya atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu yang kemungkinan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Optimalisasi potensi lokal ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menganalisis kebutuhan masyarakat daerah yang selalu mengalami perubahan. Yang kedua, kemudian untuk mengidentifikasi potensi atau sumber daya yang dapat dikembangkan. Dan yang ketiga adalah dengan menentukan strategi untuk mengoptimalkan potensi lokal tersebut untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development yang mengadaptasi model pengembangan ANTTE, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, dengan teknik analisis yaitu teknik analisis isi atau content analysis. Berikut ini merupakan tampilan SMS City. Pada halaman awal, pengguna akan diminta login pada saat memasuki aplikasi. Kemudian pada halaman utama, pengguna akan dihadapkan pilihan layanan yang akan digunakan. Apakah melakukan konsultasi, belanja, atau hanya sekedar meninjau lokasi. Pada halaman konsultasi, pengguna akan diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dimilikinya, mulai dari masalah keuangan, sumber daya manusia, operasi produksi, manajemen pemasaran, hingga perpajakan. Kemudian ketika pengguna akan melakukan konsultasi, maka mereka akan dihadapkan beberapa cara yang akan mereka gunakan. Apakah mereka akan menggunakan opsi secara real time atau dengan cara melakukan konsultasi dengan mengirimkan beberapa file seperti foto ataupun video. Setelah pengguna mengirimkan konsultasinya, maka pihak inkubator akan memberikan feedback atau umpan balik berupa jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diterimanya. Kemudian pada halaman layanan perpajakan, maka pengguna akan melakukan konsultasi pajak secara online. Di situ terdapat
Berikut ini merupakan tampilan laman belanja. Adapun pengguna layanan ini dapat melakukan transaksi jual beli atas produk-produk UMKM. Adapun hasil keuntungan dari penjualan ini digunakan sebagai pengembangan inkubator itu sendiri dan para pelaku UMKM. Berikutnya kita akan membahas analisis PES. Yang pertama adalah political. Pengembangan SMECD didukung oleh kondisi politik dan kebijakan pemerintah Indonesia yang sangat mendukung UMKM. Yang kedua yakni economics, di mana COVID-19 mengakibatkan permasalahan UMKM sehingga perlu upaya pemecahan masalah. Yang ketiga adalah sosial, di mana Indonesia memiliki banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai komoditas UMKM. Yang keempat yakni teknologi. Pengembangan SMECD didukung karena semakin pesatnya teknologi digital di abad revolusi industri 4.0. Berikutnya adalah analisis SWOT. Kekuatan dari platform ini adalah menciptakan pendampingan yang memberdayakan UMKM dan juga mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang mudah, tepat, dan real time, serta menjadi sarana pemasaran dan penjualan produk-produk UMKM. Adapun kelemahan dari platform ini adalah sistem dan platform yang masih baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat serta biaya perancangan sistem yang cukup besar, sehingga harus diantisipasi dengan mengadakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan juga menjalin kerjasama dengan startup teknologi dan juga pemerintah. Adapun opportunity dari pengembangan platform ini adalah kebijakan pemerintah yang sangat mendukung UMKM, potensi lokal Indonesia yang dapat dikembangkan sebagai komoditas produk UMKM, berbagai permasalahan UMKM yang sulit diatasi khususnya akibat pandemi COVID-19, serta belum adanya sistem pendampingan UMKM yang terstruktur dan sistematis dari pemerintah. Adapun hambatan yang harus dihadapi adalah kemungkinan plagiasi dari pihak lain. Akan tetapi hal ini dapat ditanggulangi dengan mendaftarkan produk ini kepada hak cipta. Berikutnya adalah prediksi dan implementasi. SMECD dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun diprediksikan dapat diimplementasikan di semua kabupaten atau kota sehingga mampu berkontribusi untuk mengatasi permasalahan dan memberdayakan pelaku UMKM di Indonesia. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi yang sinergis dari berbagai pihak antara lain akademisi, perusahaan besar, UMKM, pemerintah, dan juga media. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.